Keynote dan standarisasi istilah. Istilah-istilah yang kita gunakan sehari-hari dalam gambar kerja itu bisa sangat banyak dan beragam. Dengan sistem kolaborasi yang melibatkan banyak personil dan asumsi terhadap istilah itu juga bisa sangat beragam bagi masing-masing personil tersebut, maka untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah ini menjadi sangat penting. Untuk itulah fungsi Keynote ini dibutuhkan, menjaga konsistensi istilah antar user. Sistem ini diawali dengan membuat suatu file yang berisi dengan istilah yang digunakan beserta singkatannya dalam bentuk TXT file. Dan seluruh personil yang terlibat bisa menggunakan file tersebut. Lalu, istilah ini akan diletakkan tidak hanya di objek suatu benda, tetapi bisa secara manual atau berdasarkan material. Setelah informasi tersimpan pada benda tersebut, dapat dikeluarkan dalam bentuk kombinasi antara simbol dan teks. Sehingga jika ada perubahan istilah, yang berubah hanya list keynote-nya. Dan setelah list keynote-nya kita rubah, semuanya akan berubah, bukan mengedit satu persatu. Cara penggunaannya adalah, yang pertama, kita harus melakukan men-setup file tersebut. Caranya, pilih Annotate Keynote dan pilih Keynote Setting. Dan pilih browser untuk melihat file tersebut. Biasanya dalam Revit ini sudah disertakan versi standarnya. Dan untuk memeriksa file tersebut, bisa kita lihat di klik diffuse, dan kita bisa melihat item apa aja. Di situ terdapat dua kolom, yaitu key value dan keynote text. Key value itu adalah singkatannya, dan text adalah kontennya. Jika terdapat penambahan istilah, bisa diedit dengan software Notepad. Dari Revit sudah menyiapkan berbagai macam istilah yang belum tentu kita bisa gunakan, sehingga kita harus menambah sesuai dengan standar yang kita gunakan sehari-hari, jika ada. Terkait standar ini, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang berdasarkan singkatan teks atau berdasarkan angka. Ini tergantung dari konsultan masing-masing. Karena ini bersifat file yang tersentral, jika bekerja secara kolaborasi, pastikan file yang diedit itu terpusat. Dan pastikan juga diskusi dengan BIM koordinator kalian. Memeriksa terkait dengan keynote, list keynote-nya. Kita masuk keynote setting, kita bisa browse view file tersebut. Jika sudah ada, di sini sudah ada, di sini kita menggunakan keynote. Dan ini kita bisa open langsung dengan Notepad untuk melihat isinya. Di sini terdapat teks dan singkatannya. Tapi cara lain tuh bisa kita juga lihat di klik di view, dan kita bisa melihat antara key value dan teksnya. Langkah selanjutnya atau kedua, setelah kita menentukan standar di Keynote setting, selanjutnya adalah memasukkan Keynote ini ke dalam objek. Ada 3 cara dalam memasukkan informasi Keynote ini. Yang pertama adalah user Keynote. Ini memberikan teks secara manual, tidak berdasarkan atas material atau elemen. Keynote berdasarkan material. Ini cara yang kedua, yaitu kita bisa mengselipkan informasi ini dalam material. Caranya, kita bisa buka di material browser, lihat bagian identity. Di sana terdapat Keynote di bagian Revit Annotation Information. Di bagian situ kita bisa isi Keynote informasi ini. Cara yang ketiga adalah berdasarkan objek yang berdasarkan kategori. Kita bisa menyelipkan informasi ini di posisi Information Keynote terletak pada objek. Dan lihat bagian type. Dan lihat juga di bagian identity data, di situ terdapat Keynote. Setelah informasi ini sudah masuk ke dalam objek atau material, maka kita dapat mengeluarkannya. Prinsip mengeluarkan Keynote ini sama seperti tagging. Contoh memberikan Keynote secara manual, yaitu user Keynote. Kita bisa langsung klik di bendanya dan kita menentukan secara manual satu persatu. Jadi ini secara konten kita memaksa apa yang ada di Keynote-nya kita taruh di bendanya. Yang cara yang lain adalah Keynote berdasarkan elemen. Pada prinsipnya kita mesti mencari elemennya terlebih dahulu. Biasanya berdasarkan kategori, terus kita cari item Keynote-nya dan kita isi informasi Keynote ini di elemen tersebut.
Setelah itu kita bisa mengeluarkan informasi keynote-nya dengan elemen keynote, kita tunjuk bendanya dan sudah tertera apa yang terdapat informasi di elemen tersebut dan keynote-nya. Kita bisa membuat pilihan apakah mau singkatan atau teks. Cara yang lain adalah material keynote. Ini agak panjang sedikit, tapi pada prinsipnya kita mesti mencari materialnya. Di sini materialnya Artbricks, dan kita cari di bagian identity ada keynote, kita isi keynote-nya, kita pilih, setelah itu kita oke. Setelah itu kita beri material keynote seperti ini, dan dia akan memberikan keynote berdasarkan material. Jadi semua benda yang memiliki material yang sama, maka dia akan diberi keynote yang sama. Membuat tag untuk keynote. Karena ini sifatnya seperti tagging, jadi kita bisa mengkombinasikan keynote ini atau informasi ini dengan suatu simbol. Caranya, pertama gunakan family generic tag dan dengan kategori atau disetting menjadi keynote text. Lalu kita bisa mulai membuat simbolnya dengan berupa garis dan mengkombinasinya dengan teks dalam bentuk label. Label ini memiliki dua parameter, yaitu key value untuk memperlihatkan singkatan dan keynote text untuk memperlihatkan teks dari keynote tersebut. Cara untuk membuat tagging untuk keynote, kita pertama menggunakan ambil materi generic tag, open. Setelah itu kita bisa mengubah kategorinya menjadi keynote. Kita cari aja keynote text. Oke, setelah itu di dalamnya kita bisa memberikan label, dan di dalam label itu terdapat dua pilihan, key value dan keynote text. Key value untuk value-nya dan keynote text untuk singkatannya. Lalu kita bisa menginsert ke dalam project dan menggunakan tagging ini. Teks. Ada saatnya kita ingin memberikan keterangan secara manual, dan fungsi teks inilah yang kita gunakan. Manual ini artinya dia hanya dibuat spesifik pada satu view tertentu. Yang harus diperhatikan adalah teks ini terdapat dua jenis, yaitu teks yang berupa annotation yang disebut dengan teks, atau berupa tiga dimensi yang disebut dengan model teks. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas teks untuk annotation. Pemberian teks secara manual dapat dilakukan secara langsung di working plain annotation. Walaupun dibuat secara manual, tetapi terlebih dahulu kita harus menentukan family dan type-nya, sehingga kita dapat menggunakan family dan type-nya ini berulang-ulang. Fungsi ini hampir sama dengan model teks. Sesuai dengan namanya, model teks adalah benda tiga dimensi, yaitu dibuat di model tiga dimensi. Contoh perbandingan antara annotate text dan model. Di sini pertama kita buat teks dari annotate yang kita buat di working plain, dan teks dari model. Di sini secara terlihat sih hampir sama saja kalau dari atas, tetapi apabila kita lihat 3D, yang ada terlihat dengan jelas adalah yang berasal dari model, yang dari annotate tidak ada.